Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mir'atul Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, jurusan Tata Busana dengan nomor NIM 922341291 di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning untuk materi pembuatan pola dasar badan dengan teknik konstruksi di unit kerja saya di SMK Sabilur Rasyad Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah, walaupun siang-siang tetap harus semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Bu Mira absensi dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil? Baik, alhamdulillah kalau nihil ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang, sebentar ya Bu Mira bukakan dulu materinya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bu Mira mau menanyakan dulu pelajaran yang sudah kalian pelajari di minggu lalu ya. Masih ada yang ingat tidak? Kan kita minggu lalu sudah mempelajari tentang mengambil ukuran badan. Ada yang masih ingat cara mengambil ukuran lingkar badan? Ada yang ingat tidak? Siapa? Oh ya, Kenny dulu. Silakan Mbak Kenny. Lingkar badan ikut dari sekeliling lingkar badan terbesar ditambah 4 untuk kelonggaran. Ya, cara mengambil ukuran lingkar badan itu diukur sekeliling lingkar badan terbesar ditambah 4 cm untuk kelonggaran ya. Nah, kemudian Bu Mira mau menanyakan lagi. Ada beberapa macam pola. Ada yang tahu jenis-jenis pola berdasarkan cara mengambil ukurannya. Ada yang tahu siapa? Coba Mbak Aisyah. Coba Mbak Aisyah. Ada pola konstruksi, pola standar, dan pola draping. Betul sekali, ada pola konstruksi, ada pola standar, dan pola draping. Kemudian Bu Mira mau menanyakan lagi, ada yang tahu tidak ya alat-alat yang digunakan untuk membuat pola dasar? Ada yang lihat tidak? Coba siapa? Apa? Buku kostum. Oke, ada lagi yang lainnya? Nggak tahu. Baik, kalau belum tahu, kalau buku kostum tadi iya betul. Untuk membuat pola dasar kalian memerlukan buku kostum. Tapi tidak hanya buku kostum saja. Ada beberapa alat yang harus kalian sediakan untuk membuat pola dasar tersebut. Ya. Nah, di sini nanti hari ini kita akan mempelajari tentang
pola dasar busana dengan menggunakan teknik konstruksi. Ya, kemarin minggu lalu kalian sudah mempelajari apa itu teknik konstruksi. Teknik konstruksi itu pola dasar yang kalian buat berdasarkan ukuran si pemakainya. Ya, kalau pola dasar yang dibuat langsung di atas paspop namanya pola apa? Betul, pola draping. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari pola dasar konstruksi yang dibuat berdasarkan ukuran si pemakai. Jadi, minggu lalu kalian sudah mengambil ukuran, kalian sudah punya ukuran badan kalian masing-masing. Nah, ukuran badan itu nanti akan kalian gunakan pada hari ini untuk membuat pola dasar badan. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian capaian pembelajaran yang harus dicapai yaitu pada fase E ini peserta didik mampu memahami dan melakukan pembuatan pola dasar teknik konstruksi. Ya, nanti hari ini kalian bisa membuat itu. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa bisa menjelaskan alat-alat dan bahan untuk membuat pola dasar teknik konstruksi. Kemudian siswa bisa memahami pola dasar teknik konstruksi. Yang ketiga, siswa bisa menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi. Ya, jadi setelah pelajaran nanti hari ini kalian membuat pola, kalian diharapkan bisa menyebutkan alat-alatnya, bisa membuat pola konstruksinya. Paham sampai sini? Paham. Baik. Di sini Bu Mira akan memutarkan video tentang pembuatan pola dasar teknik konstruksi ya. Adalah pembuatan pola dasar badan wanita dengan sistem praktis berskala 1:4. Untuk membuat pola dasar badan wanita sistem praktis skala 1/4 diperlukan peralatan sebagai berikut: buku kostum, pensil, penggaris skala 1/4, penggaris pola kecil, pensil merah biru, dan penghapus. Dalam pembuatan pola dasar badan wanita sistem praktis, ukuran yang diperlukan adalah sebagai berikut. Berikut contoh ukuran yang digunakan. Pertama-tama, pola yang akan dibuat adalah pola badan bagian depan dengan skala 1/4. Jarak titik A ke B 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. 1/6 dikali 36 ditambah 2 cm adalah 8 cm. Jarak titik B ke C sama dengan panjang muka. Panjang muka 30 cm.
Jarak titik C ke D sama dengan A ke E. Sama dengan 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. 1/4 dikali 88 cm ditambah 1 cm sama dengan 23 cm. Jarak titik A ke A1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. 1/6 dikali 36 cm ditambah 1 sama dengan 7 cm. Buatlah garis kerung leher menggunakan penggaris pola siku. Jarak titik A1 ke A2 sama dengan panjang bahu. Panjang bahu sama dengan 12 cm. Jarak titik A2 ke A3 turun 4 cm. Hubungkan A1 dan A3. Jarak titik B ke B1 turun 5 cm. Jarak titik B1 ke B2 sama dengan setengah lebar muka. Setengah dikali 31 cm sama dengan 15,5 cm. Jarak titik C ke C1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm ditambah 3 cm untuk kupnat. 1/4 dikali 60 cm ditambah 1 cm ditambah 3 cm sama dengan 19 cm. Jarak titik C ke C2 sama dengan 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 cm. 1/10 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 7 cm. Jarak titik C2 ke C3 sama dengan 3 cm. Ambil titik tengah antara C2 dan C3 sehingga menjadi 1,5 cm ke kanan dan 1,5 cm ke kiri. Untuk menentukan tinggi kup, yaitu tinggi dada dikurang 2 cm. 14 cm dikurang 2 cm sama dengan 12 cm. Sempurnakan garis kupnat seperti gambar. Jarak titik C ke G sama dengan setengah panjang punggung. Setengah panjang punggung sama dengan setengah dikali 36 cm sama dengan 18 cm. Buat garis bantu dari titik G ke titik H. Gabungkan A3, B2, dan H menggunakan penggaris siku. Dari titik C, turun 2 cm. Sempurnakan pola seperti gambar. Setelah tahap pembuatan pola depan selesai, lanjutkan dengan pembuatan pola badan bagian belakang. Jarak titik E ke I sama dengan D ke J. Sama dengan 1/4 dikali lingkar badan dikurang 1 cm. 1/4 dikali 88 cm dikurang 1 sama dengan 21 cm. Jarak titik I ke K sama dengan 1,5 cm. Jarak titik K ke J sama dengan panjang punggung. Panjang punggung sama dengan 36 cm. Jarak titik I ke I1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. 1/6 dikali 36 cm ditambah 1 cm sama dengan 7 cm. Buatlah kerung leher menggunakan penggaris lengkung. Jarak titik I1 ke I2 sama dengan panjang bahu. Panjang bahu sama dengan 12 cm. Jarak titik I2 ke I3 turun 3 cm. Hubungkan titik I1 dan I3. Jarak titik K ke K1 sama dengan 9 cm. Jarak titik K1 ke K2 sama dengan setengah dikali lebar punggung. Setengah dikali 33 cm sama dengan 16,5 cm.
Buat garis kerung lengan dengan penggaris siku. Jarak titik J ke J1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3 cm. 1/4 dikali 60 cm dikurang 1 cm ditambah 3 cm sama dengan 17 cm. Jarak titik J ke J2 sama dengan 1/10 lingkar pinggang. 1/10 dikali 60 cm sama dengan 6 cm. Jarak titik J2 ke J3 sama dengan 3 cm. Ambil titik tengah antara J2 dan J3 sehingga menjadi 1,5 cm ke kanan dan 1,5 cm ke kiri. Untuk menentukan tinggi kupnat belakang, yaitu turun 5 cm dari garis H. Hubungkan setelah pola badan belakang terbentuk sempurna. Sekarang sertai dengan keterangan pola. Pertama, gunakan pensil berwarna merah untuk menebalkan pola dasar badan bagian depan. Yang perlu diperhatikan adalah, pada garis tengah muka, garis dibuat menyerupai garis titik. Untuk menandakan garis tersebut merupakan garis lipatan kain. Lalu beri arah serat dan keterangan tengah muka. Selanjutnya, gunakan pensil berwarna biru untuk menebalkan pola dasar badan bagian belakang dan ulangi langkah seperti pemberian keterangan pola badan bagian depan. Selesai sudah langkah-langkah pembuatan pola dasar badan sistem praktis dengan skala 1:4. Semoga bermanfaat. Sudah paham belum dengan melihat video yang Bu Mira sudah putarkan? Lumayan, ada yang lumayan, ada yang belum. Yang belum paham di bagian mananya? Risa mau tanya. Rumus membuat polanya bagian pinggang sama badan. Rumus membuat polanya bagian pinggang dan badan. Sebentar ya, Bu Mira arahkan dulu. Nanti di bagian pinggang yang badan itu ada rumus 1/4 lingkar badan plus 1 cm tadi ya, itu sebentar. Bu Mira pause waktu. Nah ini ditambah 3 jadi 1,5 cm ke kanan dan 1,5 dikali 3 pola seperti gambar. Nah, kalian bisa memperhatikan ini. Lingkar badannya ada di sini. Cara mengukurnya 1/4 lingkar badan plus 1 cm. Kalian punya lingkar badan. Berapa lingkar badan kalian masing-masing? Coba berapa? Punya Risa berapa? 84. Jadi kalian menghitungnya 84. Ini dibagi 4 dulu. Ya, 84 bagi 4 berapa? Ayo coba. 21 bagi 4 dulu. Berarti 21 dapatnya. Ditambah 1 cm untuk kelonggaran jadi 22. Ini untuk ukuran lingkar badannya. Ya. Sampai sini paham untuk lingkar badannya? Paham. Kemudian yang tadi yang kedua ditanyakan lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggang rumusnya 1/4 lingkar pinggang plus 1
plus 3 cm untuk kupnat. Kupnat atau kupnat? Apa? Bagian mana? Yang ada di pinggang ini ya, ada di baju Bu Mira ini. Kalau kupnat itu dipakai untuk busana wanita saja. Ada di depan sama belakang yang ini. Paham ya? Itu kupnat. Jadi lingkar pinggang kalian, Bu Mira di sini ambil 60. Contoh ya, 60 dibagi 4 dulu. Berapa? 15. Ditambahkan 1, ditambahkan 3. 3 itu untuk kupnatnya tadi, lebar kupnatnya nanti ya. Berarti berapa? 15, 16, 19. 19 untuk ukuran lingkar pinggangnya. Jadi nanti ukuran 22 itu akan jatuh di sini. 22. Kemudian ukuran 19 cm ada di titik C sampai D. Ya, nah 3 cm tambahan tadi ada di lebar kupnatnya ini. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum? Kalau belum ada, Bu Mira bagikan LKPD-nya. Silahkan nanti kalian kerjakan, dibagi. Sudah ya. Nah, untuk mengerjakannya nanti kan kalian mengerjakan LKPD itu dan membuat pola dasarnya. Untuk ukurannya sudah punya semua? Ukuran badannya? Sudah. Nah, kalau sudah punya ukuran badannya, nanti kalian silahkan membuat sesuai ukuran badan yang sudah kalian punya, ya. Kemudian Bu Mira bagi menjadi 3 kelompok. Ya, masing-masing ada yang 3 anak, ada yang 4 anak. Untuk kelompok 1 ada, Bu Mira bagi langsung aja ya. Ada Kenny sama Risa sama Rahma. Itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Feby, Aisyah sama Uli. Kelompok sisanya kelompok 3. Nah, untuk kelompoknya kita beri nama desainer Indonesia supaya kalian lebih semangat lagi, supaya kalian menjadi doa seperti kalian nanti bisa menjadi desainer seperti mereka. Amin. Amin. Baik. Nama desainernya siapa? Kelompok 1 mau dikasih nama siapa? Ana Avanti. Kelompok 2 Dian Pelangi. Kelompok 3 Ivan Gunawan. Jadi ada kelompoknya dari Ana Avanti, ada kelompok dari tim Dian Pelangi, dan ada kelompok dari tim Ivan Gunawan. Nanti silakan duduk berdasarkan kelompoknya, ya. Terus kemudian Bu Mira beri waktu 40 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya dan membuat pola dasarnya. Untuk waktu 40 menit cukup? Cukup. Sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yuk, mejanya ditata berdasarkan kelompoknya. Yang kelompok 3 langsung geser ke sini.
Sudah. Kalau sudah selesai semuanya, kita mulai presentasinya. Dimulai dari kelompok mana? Ayo ya, sudah siap siapa? Kelompok 1, 3. Kelompoknya Ivan Gunawan ya? Ya. Ya, silakan dimulai dari kelompok Ivan Gunawan bisa menyampaikan hasil presentasinya. Beri tepuk tangan dulu. Bisa geser sini lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok Ivan Gunawan. Saya Mera Katika. Saya Alisa Sura. Saya Alisa Sandar. Saya Alisa. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami, yang pertama, kerung leher pada pola depan lebih besar kerungnya daripada pola yang belakang. Kedua, pola depan lebih besar dari pola belakang. Dan yang terakhir, garis pinggang hasil pola saya dan teman saya bentuknya tidak sama. Dari hasil diskusi kami ada yang bertanya? Ya, Oh, silakan. Kalau misalnya pola depan dan pola belakang itu sama, bisa nggak? Nah, coba dijawab. Jawabannya nggak bisa karena pola depan dan pola belakang rumusnya beda. Pola depan itu rumusnya ditambah, yang belakang dikurangin, jadi hasilnya nggak bisa sama. Gimana, Kenny? Nah, tadi kelompok 3 menyampaikan, tadi kan Kenny bertanya, untuk pola depan dan belakang bisakah sama hasilnya? Dijawab sama kelompok 3, tidak bisa karena rumusnya itu, kita lihat dari rumus saja sudah beda. Untuk pola depan itu +1, sedangkan rumus yang belakang itu -1. Jadi dilihat dari situ saja hasilnya sudah akan berbeda. Paham ya dari sini ya? Silakan, ada yang mau bertanya lagi ke kelompok 3? Tidak? Cukup kelompok 3? Cukup, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dilanjut kelompok selanjutnya. Kelompok siapa dulu? Dian Pelangi atau Ana Avanti ya? Ana Avanti dulu, silakan. Ini nanya apa? Hah? Ini nanya apa? Ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ana Avanti mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kelompok selanjutnya, kelompok Dian Pelangi. Silakan maju untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Baik, untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi semua ya? Sudah, alhamdulillah kalau sudah presentasi semua. Tadi dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan, Bu Mira sudah melihat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada beberapa yang perlu dievaluasi. Tadi Bu Mira juga sudah melihat hasil dari praktek kalian membuat pola ya. Tadi ada untuk kelompok 1, tadi belum diwarna, silahkan diwarnanya diselesaikan dulu.
Terus kemudian untuk kelompok 2 tadi ada beberapa pola yang garisnya belum lurus, silahkan diperbaiki lagi ya. Untuk evaluasinya hari ini seperti itu. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini apa? Tadi kalian sudah tahu belum di awal alat-alat untuk membuat pola sudah tahu belum? Sekarang sudah tahu. Apa saja coba sebutkan alat-alatnya? Ya. Dan ya. Tadi yang awalnya kalian belum tahu alat-alat untuk membuat pola, sekarang sudah tahu ya alat-alatnya apa saja. Ada buku kostum, ada skala, penggaris, pensil merah biru seperti itu ya. Nah terus kemudian tadi hasil pola kalian seperti ini tidak? Nah ini hasil polanya seperti ini tidak? Yang ini pola apa? Depan, yang ini? Belakang. Nanti jangan lupa setiap membuat pola, yang depan warnanya pensilnya warna apa tandanya? Merah. Yang belakang? Biru ya. Terus kemudian kalau sudah, tugas untuk minggu depan diingat-ingat, kalian kan sudah punya pola badan. Silahkan dijiplak di kertas doslak. Nanti jiplakannya bentuknya seperti ini, dipotong sekalian ya. Minggu depan kalian sudah membawa potongan seperti ini dengan menggunakan kertas doslak. Nah kemudian minggu depan kita membuat pola blus. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Kalau sudah cukup, tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan mejanya dikembalikan seperti semula ya, dibereskan dulu, kemudian kita nanti siap-siap untuk berdoa. Silahkan mejanya dirapikan lagi. Sudah bersih semua? Sudah diberesi ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Bu Mira cukupkan sekian. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bu Mira cukupkan sekian ya pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.